Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-25 ya. Al-Hadisul Khamisu wal Ishrun, hadis ke-25. Baik, kita minta yang sudah hadir untuk membaca. Silakan Pak Andri dibaca hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis wal ishrun. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ahlud dusuri bil ujuri. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Qala belum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa bisa. Oh iya, afwan. Benar. Wa amrun. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Baik, ayo diterjemahin. Hadis yang ke-25 dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya juga. Dari Abu Dzar juga diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sesungguhnya Hasan bin Ashabi, beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, orang-orang kaya ya Ustaz ya. Orang-orang kaya sudah mungkin meninggalkan kami dengan pahalanya, sudah pergi. Iya, maksudnya orang-orang kaya itu banyak pahalanya. Banyak Bil ujur-ujurnya pahalanya. jamak dari ajar kan? Iya. Banyak pahalanya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan bagi kalian? Sesungguhnya dengan setiap tasbih itu sedekah, dan setiap takbir itu lafaz zikir. Takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, kemudian amar ma'ruf itu sedekah, dan nahi mungkar juga sedekah, dan ini apa saja? Apa namanya? Berhubungan ya saja. Berhubungan. Iya, jadi suami mendatangi istrinya ya. Itu sedekah. Itu sedekah. Mereka kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah jika salah satu dari kami mendatangi syahwatnya, mungkin maksudnya mendatangi istri kali, apakah dan
mendapatkan pahala apa dengan mendatangi. Terus? Ya, halo, Pak Andri. Lanjut, Pak Andri. Ya, halo, Pak Ardan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ardan. Eh, sampai mana tadi ya Ustaz ya? Yang kola yang terakhir ya Ustaz ya? Iya, ya. Jadi Eh, jawaban apakah dari Rasulullah. Rasulullah menjawab, apakah kalian eh apa pendapat kalian ya Ustaz ya? Apa pendapat betul. kalian jika meletakkannya pada yang haram akan alaihi wizrun? Eh, apakah tidak padanya wizrun itu dosa ya Ustaz ya? Ya. Dosa. Maka demikianlah jika diletakkannya dalam yang halal. Hmm. Maka padanya ganjaran. Riwayat Muslim. Baik ya. Mumtaz. Ayo di I'rab. Al-hadithu khabar al-khamisu wal ashruna adad murakkab sebagai na'at an abi jar majrur dzarrin mudhaf ilaih radhiyallahu an aidon maf'ul mutlaq Hmm. anna harfun nas taukidin wa nasbin nasa ismu anna min ashabi jar majrur rasulillahi rasuli mudhaf ilaih Allahi lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih juga sallallahu alaihi wasallam qalu fil madhi lin nasi lin nabiyyi Hmm. qalunya itu fi'il madhi eh, fa'ilnya kembali ke eh, ashabi Rasulillah ya Ustaz. Lin nabiyyi Nah, jar majrur sallallahu alaihi wasallam kalau untuk bilang filenya mana? Apa? Berarti ke kalau untuk bilang filenya mana? qalu kembali ke ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sahabat-sahabatnya kalau Nabi. itu wawunya filenya. Apanya Ustaz? Wawunya. Wawunya Oh, itu adalah nam. fa'il. Oh, nam Ustaz. Wawunya Hmm. fa'ilnya ya. Lin nabiyyi jar majrur sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasula ya harfun nida. Rasula munada. Allahi lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Hmm. Dhahaba fil madhi ahlu sebagai fa'ilnya. Hmm. Ad-duthuri sebagai mudhaf ilaih. Bil ujuri jar majrur. Yusalluna fi'il mudhari'. Fa'ilnya wow Ustaz. Filenya apa? Filenya wow. Betul ya. Jadi kalau fil mudhari seperti ini, wawunya adalah fa'ilnya. Lanjut. Kama jar majrur Ustaz ya. Iya, betul. Nusolli fi'il mudhari' fa'ilnya domir. Nahnu Ustaz. Hmm. Wa yasumuna waw huruf ataf. Yasumuna fi'il mudhari' fa'ilnya huruf waw. Hmm. Kama jar majrur. Nasumu fi'il mudhari' domirnya fa'ilnya domir nahnu. Waw ataf yatasaddaquna fi'il mudhari' fa'ilnya waw Hmm. fi fuduli jar majrur amwalihim amwali sebagai mudhof ilaih him mudhof ilaih ya Ustaz. Nah, Lanjut Ustaz. lanjut. Ah.
Qala fil madhi, fa'ilnya dhamir kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mm-mm. Adatul istifham, Ya. Pokoknya atop ini. waw ataf ya, Hmm. ataf. Laisa fi'il madhi naqis, Hmm. eh, isimnya itu ya Allah, qad ja'alallahu lakum tasaddaqun. Laisa, isim ini, isim laisanya ini jumlah ya Ustaz ya? Ya, ini kan artinya gimana? Bukankah Allah telah Ya, menjadikan jadi untuk ini kalian, isim dan khobarnya itu jumlah dari qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun ya. apanya Jadi itu Ustaz? jumlahnya. Jumlahnya. Bukankah sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian? Ya jumlahnya, jumlahnya. Oh, khobarnya gimana Ustaz? Ya kalau kalimat kayak gini kita bilangnya jumlahnya itu namanya apa namanya? Syadda masyadda isim sama khobarnya kayak gitu. Syadda masyadda artinya apa Ustaz Afwan? Menempati. Jadi jumlahnya yang menempati. Kan kita nggak bisa bilang qad ja'ala sebagai isim, kemudian sisanya khobarnya kan. Tapi seluruh jumlahnya ini sebagai satu kesatuan jadi isim dan khobarnya. Oh, nah Ustaz. Nah, eh itu langsung lengkap ya Ustaz ya? Langsung ke Ina atau Nggak apa-apa, antum satu-satunya aja dulu. eh, Qad-nya qad apa? qad eh, qad apa namanya Ustaz ya? Harfu tahqiqin ya. Harf tahqiq. Mm-mm. Tahqiq ja'ala fil madhi, failnya lafzul jalalah Allah, lakum jar majrur, lakum ma sebagai maf'ulun bih, tasaddaquna fi'il mudhari', eh, failnya eh, bisa kita bilang fa'ila waw Ustaz atau anta Ustaz? Wow. Kalau kayak ini pokoknya semua af'alul khamsah, fi'il 5 yang wazannya yafalani, tafalani, yafaluna, tafaluna, tafalina itu fa'ilnya adalah huruf huruf yang domirnya. Oh, nah, Yafalani alifnya, tafaluna wawunya, tafalina ya-nya kayak gitu. nah Ustaz. Eh, masih lanjut lagi Ustaz. Nah, Inna harfu tauqidin wa nasbin bi kulli jar majrur tasbihatin mudhafun ilaihi Ustaz. Eh, ya. Sodakotan sebagai sebagai isimnya inna ya Ustaz ya. Bi kulli tasbihatin Nah, tadi khobar muqaddam ya. Sodakotan sebagai eh, isimnya inna. Wa kulli nah, eh, waw atof kulli ma'tuf ya Ustaz. yang Ma'tuf mana ke kuli kulit? yang pertama. Matubnya kemana? Ke Iya kuli betul. yang pertama. Takbiratin, takbiratin mudhof ilaih. Sodakotan eh Sama ini dia sebagai matub juga. ma'tuf semua ya. Iya, ini kan jadinya nanti inna bikulli takbiratin shadaqah, inna bikulli tahmidatin shadaqah, inna bikulli tahlilatin shadaqah. Kayak gitu Heeh. formatnya. Ini Nah, berarti sama semua kan? Kita sama rautin aja semua. kalau gitu ya. Sampai wa amrun ya. Waw, wa waw atof, huruf atof. Amrun sebagai mubtada ya Ustaz ya. Amrun Nah, bil ma'rufi jar majrur, sodakoh sebagai khobar. Wa nahyun waw atof, nahyun sebagai mubtada. An munkari jar majrur, sodakotun sebagai khobar. hmm. Eh wafi Terus bud'i cukup ya, nah, udah kebanyakan oh kayaknya. enam Gantian enam yang lain Ustaz, ya. enam Ustaz. Cukup, cukup. Barakallahu fiik wa Wafi jazakallahu khairan. barakallahu Ustaz wa iyyak. Baik, selanjutnya kita minta Bu Marta Lena ya. Silakan Bu. Wa fi bud'i.
huruf ataf, fi but'i jar majrur, ahadikum mubtada Ustaz bukan? Jar majrurnya nanti budi ahadikum sebagai khobar muqaddam gitu. Oh, khabar Nah, muqaddam. nanti sodakotun baru mubtada muakhar. Oh, nama Ustaz. Qalu fi'il madi, fa'ilnya al-wawu, ya harfun nida, rasula mubtada, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih, hamzah istifham, ya'ti ini apa Ustaz? Fi'il mudhari ata ya'ti. Oh, mudhari. Fi'il mudhari, fa'ilnya ahaduna. Iya, ahadunnya benar-benar. Oh, fa'ilnya ahaduna. Syahwatahu fi'il madi, fa'ilnya ahaduna juga. Al-ha'u Nah. maf'ul bih. Tadi syahwatan tuh bilang anti bilang apa syahwatan? Fi'il madi. Syahwatannya apa? Oh, syahwatannya maf'ulun bih Ustaz. Ya, maf'ul bih betul, haknya mudhaf ilaih. Terus yakunu. Wa yakunu wawunya huruf atfin. Yakunu fi'il mudhari nakis. Isimnya al-wawu. Lahu jar majrur. Fiha jar majrur. Ajarun khobarnya Ustaz. Nah, tadi isimnya mana? Isimnya ajrun wawu. Harusnya yakunu itu wawunya asli, Bu. Bukan wawu domir. Kan kana yakunu. Oh. Justru ajrun adalah isimnya, kan marfu. Khobarnya itu lahu ya. Lahu itu jar majrur sebagai khobar muqaddam kayak gitu. Oh, khobar muqaddam. Nah, Ustaz. Terus qala fi'il madi, hamzah huruf istifham, ra'aitum fi'il madi, fa'ilnya tum, lau harfu atfin ya Ustaz? Lau itu harfu syartin ya. Oh, harfu syartin. Waw, al-wawu harful atfin. Do'a fi'il madi. Hanya Bu, itu wawunya bukan wawu atop, Bu. Wawu asli. Wado'a berarti Ustaz ya? Iya, wado'a itu fi'il madi. Wado'a ya do'at yang meletakkan. Hanya maf'ulun bih, fi haramin jar majrur, hamzah huruf istifham, kana fi'il madi nakis, alaihi jar majrur, sebagai khobar ya. Khobar muqaddam. Nah. Wizrunnya isim kana. Ya, isim kana. Betul. Fa-nya jawab syarat. Apaan jawab syarat, Bu? Hah? Fa-nya, ya betul. Terus kadzalika jar majrur. Baik. Idza huruf dzarfiyah syartiyah. Wa da'aha fi'il madi, alhanya maf'ulun bih, fil halali jar majrur, kana fi'il madi nakis, lahu jar majrur sebagai khobar muqaddam, ajrun sebagai isim mu'akhar. Rawa fi'il madi, al-ha'u
maf'ulun bih, muslimun fa'il. Baik, ya mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa iyyaka Ustaz. Baik, hadis yang ke-25 ini diriwayatkan oleh An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu juga bahwasanya manusia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, atau berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya, orang-orang kaya itu telah pergi membawa pahala yang banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka pun puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kelebihan harta seperti orang kaya, tidak bisa bersedekah dengan kelebihan harta kita. Ya, ini adalah ucapan dari sahabat yang merasa hartanya tidak cukup, ya, kalah sama orang-orang kaya. Sehingga mereka mengatakan, jadi orang kaya itu enak ya. Mereka bisa ibadah seperti kita ibadah. Kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Tapi giliran dia bisa sodakoh, ya kita yang miskin ini nggak bisa sodakoh. Nah, ini adalah curhatan ya dari para sahabat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian ma tasaddaqun, apa yang bisa kalian sedekahkan? Ya, artinya Rasulullah ingin menjelaskan bahwa sedekah itu tidak selalu tentang memberikan harta. Ada sedekah dalam bentuk lain. Seperti apa? Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sadaqatan, wa kulli takbiratin sadaqatan, wa kulli tahmidatin sadaqatan, wa kulli tahlilatin sadaqatan. Sesungguhnya di dalam tasbih, subhanallah, itu adalah sedekah. Kemudian takbir, Allahu Akbar, ini juga sedekah. Kemudian tahmid, alhamdulillah, ini juga sedekah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, ini juga sedekah ya. Jadi bentuk sedekah itu tidak selalu tentang memberikan harta kita kepada orang lain. Ya, zikir-zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ini juga merupakan bentuk sedekah ya. Kemudian kata Rasulullah, wa amrun bil ma'rufi sedekah, wa nahyun an munkarin sedekah. Perintah kepada yang ma'ruf, kepada perkara yang baik, ini juga sedekah, dan melarang dari perkara yang mungkar, perkara yang buruk dan jelek, ini juga adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kemudian seseorang yang mendekati istrinya untuk menunaikan haknya, ini juga sedekah. Maka sahabat pun bertanya keheranan. Qalu, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, apakah kalau salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, menunaikan syahwatnya kepada istrinya, dan dia mendapatkan pahala? Ya, karena biasanya kan ibadah itu identik dengan sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang kurang menyenangkan. Makanya sahabat keheranan ketika dibilang, ya, suami yang mendatangi istri itu dibilang sedekah. Bukankah itu kesenangan? Bukankah itu ibaratnya nggak pakai disuruh pun manusia itu cenderung akan memenuhi ya hasrat ya nafsunya. Ya, sahabat keheranan seperti itu. Maka Rasul pun menjawab, qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya dia, yaitu seorang suami, meletakkan ya hasratnya, hawa nafsunya pada sesuatu yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Begitu pula apabila dia letakkan ya syahwatnya pada yang halal, maka baginya pahala. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari hadis ini,
yang ke-25 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita bisa mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama bahwasanya dari sini, dari percakapan antara sahabat dengan Rasulullah, kita bisa melihat semangat para sahabat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak silau dengan gemerlap dunia. Kalaupun dia ingin ya mendapatkan dunia, maka itu pun dalam rangka akhirat juga. Jadi beda dengan kebanyakan orang zaman sekarang, ya. Orang zaman sekarang itu kan menjadikan dunia sebagai fokus dan tujuan hidupnya. Sehingga dia tidak memikirkan bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Jadi dia jadikan harta itu sebagai tujuan hidupnya. Adapun para sahabat, ketika mereka membahas orang kaya, yang mereka membuat iri itu bukan kekayaannya, ya. Jadi harusnya kita ketika melihat ada orang kaya, yang membuat kita iri itu jangan kekayaannya, tapi bagaimana kedermawanannya. Itu yang harusnya menjadi motivasi kita, ya. Jadi ini para sahabat ini Masya Allah ya. Ada orang kaya itu bukannya iri dengan kekayaannya, tapi iri kalau orang kaya itu mudah sekali bersedekah. Karena dengan hartanya dia bisa bersedekah, ya. Jadi para sahabat ini Masya Allah menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, ya. Baik, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, kita bisa tahu bahwasanya para sahabat itu memandang harta ya adalah sarana menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi harta itu bukan tujuan, ya. Ingat, harta bukanlah tujuan. Dia adalah sarana ya untuk mencapai akhirat. Jangan jadikan harta sebagai tujuan hidup kita. Jadikan ia sarana yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, kita bisa tahu bahwa ternyata dalam Islam sedekah itu bukan cuma harta. Ya, banyak sedekah dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk tasbih, ya, takbir, tahmid, kemudian tahlil. Ya, jadi kalau kita ingin bersedekah tanpa menggunakan harta, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Semacam ini kita perbanyak karena ini adalah bentuk sedekah. Begitupun juga ya amar ma'ruf nahi mungkar ini juga merupakan bentuk sedekah selain harta. Dan ada satu hal yang menarik dalam hadis ini yaitu ketika Rasulullah mengatakan ya ketika ada suami yang mendatangi istrinya untuk menunaikan syahwatnya itu juga dinilai sedekah. Maka sahabat pun keheranan karena biasanya itu sesuatu yang akan mendatangkan pahala itu adalah sesuatu yang berat, ya, sesuatu yang kurang menyenangkan. Tapi ya ternyata hubungan suami istri itu juga termasuk sedekah. Makanya sahabat keheranan, kenapa bisa sesuatu yang menyenangkan itu ya mendapatkan pahala. Makanya Rasulullah menjawab dengan perbandingan, Ara'aitum, bagaimana menurut kalian ya kalau sekiranya sang suami meletakkannya pada yang haram, meletakkan syahwatnya pada yang haram. Apakah dia mendapatkan dosa? Ya, jelas iya, kita katakan dosa. Begitulah perbandingannya. Kalau sang suami meletakkan pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Dari sini juga kita mendapatkan faedah bahwasanya Islam ini agama yang sangat mudah, ya. Islam agama yang mudah, dan Islam ini adalah agama yang tidak membedakan status sosial, ya. Miskin dan kaya, banyak harta, tidak punya harta, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi hamba Allah yang taat. Tidak seperti agama lain ya, yang punya strata sosial. Apalagi kita tahu bahwasanya di dalam agama seperti Hindu itu kan ya dijelaskan adanya strata sosial ya. Ada yang namanya stratanya Sudra, kemudian ada yang lebih tinggi. Adapun dalam Islam semuanya sama dan punya kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini Masya Allah agama yang merupakan agama rahmat untuk ya semesta alam. Agama yang mudah dan memudahkan ya para umatnya. Ya, demikian hadis yang ke-25 ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-26. Nah, kita minta baca tadi Ibu ya. Sekarang Pak Hizam. Silakan Pak Hizam, hadis yang ke-26.
السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anggota tubuh dari manusia setiap anggota tubuh dari manusia bisa melakukan sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit, dia berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah, dan menolong seseorang dalam kendaraannya yang dia fatahmilu 'alaiha, mengangkat barang-barangnya ke kendaraan tersebut, atau dia mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan tersebut adalah sedekah, dan ucapan yang baik adalah sedekah, dan setiap jalan dan setiap langkah jalan menuju sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya kita minta Ibu Munawarah ya. Silakan Bu Munawarah. Di i'rab Bu ya, al-hadisus sadis wal 20. Al-hadisu Bu. Ya. Al-hadisu mubtada, as-sadisul wa isrin, apa namanya itu? Satu kesatuan. Bu, al-hadisu khobar. Oh iya. Khobar, Bu. Al-hadisu khobar, as-sadi wa isrin itu apa naat itu ya? Enggak, itu beda. As-sadisu naat, wal isrun ma'tuf ke as-sadisu. Oh iya. Wow. Naat ini maktubnya. An abinya, annya ini huruf, abinya ini mudhof ilaih, isim 5 ya. Annya huruf jar, abi majrur. Ya, abinya majrur. Hurairotanya ini berarti Mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya, dari abi ini. Kolanya Mudhof ilaih. Nah. Ilaih. Kolanya fi'il madi. Dua kali. Qala Rasulullah. Fa'ilnya Abu Hurairah ya. Ya, fa'ilnya Abu Hurairah. Dulu fa'ilnya Abu Hurairah. Kemudian qala. Qala yang ini fa'ilnya Abu Hurairah. Qala ini fi'il madi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mudhof ilaih yang berkatanya berarti fa'ilnya sallallahu alaihi. Kul, katakanlah, kulnya ini fi'il. Kulu mubtada. Bu, ini pakai kaf, bukan pakai kof. Kalau kulu itu setiap, mubtada dia. Kulu, ya mubtada. Sulama, ini khobar. Mudhof ilaih. Ya, sulama mudhof ilaih. Terus minan nasi. Minan nasinya huruf jar. Huruf jar lagi. Alaihinya ini apa namanya tuh? Jar majrur. Jar majrur juga ya.
jar majrur. Ini berarti sodakotunya khobar ya? Ya, khobar dari kulu ya. Ini khobar ya. Baik, terus kulu. Kulu sama berarti tadi ya. Pada ya. Nah, Kula yaumin, kulanya itu apa? ini apa namanya mudah ilai yaumin ya? Apa zorob? Kulu tiap hari. Kulanya itu adalah namanya naibul dzaraf ya. Oh iya Pak. Naibul dzaraf karena asalnya fi kulli yaumin. Ya, Ya. jadi kula naibul dzaraf. Zorob. Kemudian Ini fi'il mudhari, jar majrur lagi. Ini samsu, ini khobarnya ya. Khobar ya, samsu, samsu. kulu yaumin, kulanya dzaraf, yaumin yang mudhaf ilaih, tatlu'u fil mudhari, fihi jar majrur, Ya. asyamsu sebagai fa'ilnya. Oh, Terus ini ta'dilu, fi'il madi. ta'dilu fil mudhari, Mudhari ya, ta'dilu fil ta'dilu mudhari, bil mudhari. Baina di antara berarti ini apa ya namanya? Ini majrur juga ya? ta'dilu itu kan fil mudhari fa'ilnya anta ya. Baina dzaraf, ya dzaraf makan, Oh iya, al-isnaini mudhaf ilaih. mudah ilai. Ini mudah ilainya, ini sodakotun tadi berarti khobarnya ya? Sebentar. Ya. Sodako ini mubtadanya, nanti khobarnya adalah jumlah dari ta'dilu bainal isnaini. Ya. Oh, ke depan. Jadi sodako ini malah mubtadanya ya. Oh, duluan. Ya, ini mubtada muakhar ya. Hmm. Sebentar. Ini kan ta'dilu bainal isnaini sodako. Bukan, kalau fa'il bukan, karena ta'dilu kan artinya kamu. Ya, kamu fi'il mudhari ya. Kamu yang berdua sodakota. Berarti maf'ul bihi nggak mungkin, Ustaz. Apa ya, Mbak? Sebentar. Maaf, Ustaz. Khobar, maf'ul, ini kan maf'ul bihi. Ini kan kalau dari sisi maknanya kan ta'dilu bainal isnaini sodako. Engkau mendamaikan antara dua orang yang bertengkar itu adalah sodako. Jadi sodako ini sebenarnya dari sisi apa namanya susunannya dia adalah khobar ya. Khobar. Mungkin ini takdirnya adalah huwa sodako ya. Jadi sodako ini tetap adalah khobarnya. Ya. Lanjut nggak usah? Ya lanjut tanggung. Watu'inu. Wanya huruf atop, tu'inunya fi'il mudhari, arjala maf'ul bih, ini jar majrur. Ini dabi berarti majrurnya dari ini. Nah, paknya ini berarti huruf syarat itu ya. Ya, jawab syarat, terus tahmilu. Tahmilunya lagi fi'il mudhari. Punya ini berarti mudhaf ilaih ya. Hunya. Alaihanya jar hanya maf'ul bih. Oh, hanya maf'ul bih. Fatahmiluhu hanya maf'ul bih, Bu. Maf'ul bih ya. Ya. Oh iya, domir ya. Maksud okay. Alaihanya ini berarti isim majrur lagi. Hanya kembali ke mana ya? Dabatihi ya. Alaiha. Ibu lagi ngerap yang mana sih? Alaihanya. Alaiha yang mana? Ini yang at-tahimulhu alaiha. Alaiha jar majrur. Terus? Ya, haknya? Iya, jar majrur. Oh, sambungan ya? Iya kan alaiha jar majrur. Alaiha jar majrur. Terus? Jadi saya dua. Au ini huruf atau huruf. Nah, huruf atof. Tarfa'u fil mudhari. Lahunya jar majrur lagi, alaiha majrur lagi, mata'ahu berarti maf'ul bih. Sodako khobar lagi. Sodakonya ya khobar lagi. Baik, ya cukup Bu ya. Yo, makasih. Barakallahu fiik.
Barakallah. Jazakillahu khairan. Iya, Kak. Selanjutnya Mas Riki. Silakan Mas Riki. Ya. Kalimatut thayyibatu shadaqah. والكلمة الطيبة صدقة. الواو حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الكلمة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. Riki, nggak usah panjang-panjang. Langsung aja. Kalimat mubtada, terus at-thayyibah. الطيبة نعت صدقة Nah, terus خبر. shadaqah. Baik, lanjut. Wa kullu وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. واو حرف استئناف كل مبتدأ ومضاف خطوة مضاف إليه تمشيها تمشي فعلنا apa Ustaz? Kita tamshi fi'il mudhari dulu kita. تمشي فعل مضارع ها مفعول به Fa'ilnya إذا khutwah dong. Hah? Fa'ilnya khutwah. Khutwah. خطوة ya. Kan setiap langkah yang ia tapaki kan, yang ia Iya. jalankan, berarti kan fa'ilnya adalah khutwah. Ila sholati jar majrur jumlah tamshiha ila sholati na'at li khutwah li kull Ila sholati jar majrur, terus shadaqah apa? sadaqah khabar. Nah, mumtaz. Waw harf istinaf tumitu fi'il mudhari' al-adza Fa'ilnya? fa'il. Iya. Tumitul ada, engkau membuang ya. Gangguan berarti fa'ilnya anta. Fa'ilna dhamir mustatir taqdiruhu anta. Al-adza maf'ul bih anit tariqi jar majrur sadaqah khabar. Shadaqatun khobarnya. Shadaqatun khobar. Terus rawahu rawa fi'il madhi al-ha maf'ul bih al-Bukhari fa'il. rawanya fil madi. Kemudian hanya maf'ul bih dan shadaqatunnya al-Bukhari-nya Al-Bukhari fa'il. wa Ya, muslimun suaranya putus-putus. Ya, lanjut wa muslimun. ma'tuf. Mantap ya. Taib mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khaira. Taib, hadis yang ke-26 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi dari manusia itu ada sedekahnya. Ya. Kulla yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Yaitu pada setiap hari, ya, ketika terbit matahari, maka kita ini punya kewajiban untuk bersedekah. Lalu apa saja bentuk-bentuk sedekah dalam Islam? Rasulullah menjelaskan, ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Menjadi penengah ya antara dua orang yang berselisih, ini adalah shadaqah. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang ya pada kendaraannya agar dia bisa menaikinya. Ya kan kalau zaman dulu kan kendaraan itu kalau enggak kuda atau unta ya. Nah, kita bantu mengangkat orang sampai dia naik ke atas kuda atau untanya. Itu sedekah. Atau au tarfa'u 'alaiha mata'ahu sedekah. Atau engkau membantunya mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga sedekah.
Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan perkataan yang baik itu sedekah. Perkataan yang baik ini mengandung dua makna ya. Makna pertama adalah zikir ya. Jadi zikir itu disebut dengan al-kalimah at-thayyibah. Maka semua kalimat zikir ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan kalimat zikir yang lain namanya al-kalimah at-thayyibah. Maka semua kalimat zikir ini adalah sedekah. Ini mana yang pertama dari al-kalimah at-thayyibah. Mana yang kedua, al-kalimah at-thayyibah ini juga ucapan yang baik. Jadi kita berbicara yang baik-baik kepada seorang sehingga membuat dia senang, maka itu juga sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang ya engkau jalani menuju tempat salat itu juga adalah sedekah. Ini Masya Allah ya. Wa tumitul adha 'ani tariqi sedekah. Dan engkau membuang, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga namanya sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis 25 ini berbicara tentang ya setiap manusia itu setiap harinya harus bersedekah. Ya. Setiap harinya manusia harus bersedekah. Hanya saja memang dalam Islam sedekah itu tidak semuanya tentang harta. Jadi seakan-akan hadis 26 ini menegaskan makna dari hadis yang ke-25. Menjelaskan bentuk-bentuk sedekah selain memberikan harta. Ya. Maka sini jelaskan ya faedah dari hadis ini bahwasanya ya kita membantu dua orang yang bertengkar agar berdamai itu adalah sedekah. Kemudian kita bantu orang naik ke kendaraannya dan bantu mengangkat barang-barang kendaraannya, ini adalah sedekah. Kemudian zikir, perkataan baik adalah sedekah. Kemudian langkah ya seseorang dari rumahnya menuju masjidnya itu adalah sedekah. Kemudian yang menyingkirkan gangguan dari jalan ya itu juga sedekah. Ini menunjukkan betapa mudahnya Islam ya. Islam ini agama yang mudah. Bahkan hal kecil seperti menyingkirkan gangguan dari jalan, misalnya kita sedang berjalan, di tengah-tengah jalan ada batu, kita singkirkan, maka ini sedekah. Di tengah jalan ada sampah, ya kita ambil, kita buang di tempatnya, ini adalah sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukanlah agama yang hanya membahas hubungan antara manusia dengan Rabb-nya saja, tapi juga membahas hubungan antara sesama manusia dan juga perhatian ya seorang muslim terhadap lingkungan sekitar. Ini menunjukkan syumuliyahnya agama Islam. Bahwa Islam adalah agama yang ajarannya sangat universal ya. Ya, semua nilai-nilai kebaikan itu ada dalam Islam. Ini Masya Allah menunjukkan betapa agungnya ya urusan umat Islam. Bahkan perkara kecil ya seperti menyingkirkan gangguan dari jalan ini dianggap sedekah dalam Islam ya. Nah, tapi mungkin kita lanjutkan satu hadis lagi ya, nggak masalah insyaallah. Baik, kita minta baca Ibu Aisyah ya, silakan Bu Aisyah. Ya Ustadz. Bismillah. Al-haditsu sabi'u wal ishrun. Hadis ke-27. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nasu rawahu Muslimun. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, kebaikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa itu adalah apa saja yang membuat hati membuat jiwa haka itu tidak tenang ya Ustadz. Ya, gelisah ya. Iya, yang membuat apa saja yang membuat jiwa tidak tenang atau gelisah. Dan
kamu tidak akan suka ketika orang lain mengetahuinya. Itu adalah keburukan atau dosa. Hadis riwayat Muslim. Wa an Wabisata bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jitta tas'alu anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadisun hasanun rawainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbalin wa Darimi bi isnadin hasan. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan atau dosa? Saya menjawab, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, minta fatwalah kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa saja yang menenangkan jiwamu dan menenangkan hatimu. Sedangkan dosa atau keburukan itu apa saja yang membuat jiwa gelisah. Dan taraddada fi sadri itu apa, Ustadz? Taraddad itu artinya ragu ya. Ragu. Dan keraguan dalam hatimu. Ya. Jika kamu Keraguan dalam dada ya. Iya, maaf. Dan keraguan dalam dadamu. Dan jika kamu meminta fatwa dan apabila manusia meminta fatwa, jadi wa'innya bukan wa'in yang jika, tapi wa'innya wa'in sekalipun. Oh iya, sekalipun ya. Kalau aftaka apa Ustaz? Ustaz, aftaka Ya, apa? sekalipun manusia telah berfatwa kepadamu. Oh iya. Sekalipun manusia telah berfatwa kepadamu, wa aftauka apa jawabnya? Sama. Ini penguatan aja. Oke. Jadi mananya sama. Iya, Sekalipun iya. manusia telah memberikan fatwa. Sekalipun manusia telah meminta fatwa kepadamu. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi. Musnadail itu berarti dua musnad ya. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Iya, ngira Ustaz. Ya, hilaf sedikit. Iya, ke atasin. Al-hadisu khabarul mubtada wa mubtada'u mahzufun as-sabi'u wal ishrun adad murakkab sifat lil hadis an harfu jarrin an-nawasi ismun majrurun bi an. Bukan ini Bu, sebentar Bu. Bu Aisyah, asabi wal ishrun ini dia nggak murakkab ya, dia ini ma'tuf. Oh, jadi iya. asabinya na'at, al-ishrunnya ma'tuf ke asabi. Siap Ustaz. Gitu. As-sabi'u na'at lil hadis wa harful ataf al-ishruna ma'tuf ila as-sabi'. Sahih atau la? An harfu jarrin. Bagaimana Ustaz? Masih majrur ya. Terus ibni badal ya. Oke. An harfu jarrin an-nawasi majrurun bi an ibni badal sam'ana mudafun ilaih libni radhiyallahu anhu an harfu jarrin an-nabiyyi ismun majrurun bi an sallallahu alaihi wasallam qala fi'lun madin
mabniun al fathi wa fa'iluhu ya'udu ala an-nabi. Al-birru mubtada. Husnul khuluq mubtada khobar. Salah. Husnu itu Husnu khobar. ya khobar wa huwa mudhaf, al-khuluqi mudhafun ilaih, wa harful ataf al-ismu mubtada, ma ism mausul fi mahalli raf'in khobar, haka fi'lun madin wa fa'iluhu ya'udu ala ma, fi harfu jarrin nafsi ismun majrurun bi fi wa huwa mudhaf, al-kaf mudhafun ilaih, wa harfu atfin karihta fi'lun madhi wa fa'iluhu domirun anta, al-ta'u fa'ilun. Karita nggak usah bilang aja atau fa'ilun gitu ya. An. Iya, an harfu nasbin, yattali'a filun mudhari'un mansubun bi an, wa alamatu nasbihi al-fathatu alai wa fa'iluhu huwa ya'udu ala madha? Ma. Bu Aisyah lagi ngapain, Bu? Nyari filenya toli'a. Iya. Hah? Iya, nyari filenya toli'a. Anasu ada di belakang tuh. Ada di belakang kan? Ya, sorry. Maaf. Iya, yattali'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbi al-fathatu wa fa'iluhu an-nasu. Alaihi jar wa majrur, an-nasu fa'ilun marfu'un. Rawa fi'lun madhi wa fa'iluhu huwa, yaitu muslimun di belakang. Al-ha'u maf'ulun bih, muslimun fa'il. Wa harfu atfin an jar harfu jarin wa bisota ismun majrurun bi an. Afan, Bu Aisyah cukup ya? Cukup. Siap. Bu Aisyah, gantian ya. Salam masih banyak yang lain. Khairan Ustaz. Baik, ya. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Barakallah. Kemudian Bu Nurul. Ya, silakan Bu Nurul. Nah, Ustaz, tadi sampai di mana ya, Ustaz? Masih di tempat, Bu, belum kemana-mana kita. Ya, wa'an wa bisota. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wawu harfu isti'naf, an wa bisota. An itu harfu jarin, wa bisota isim majrur, Ustaz. Majrur, iya majrur. Kota ya. Nah. Kan dia ini ya, nama yang diakhiri tamarbutoh, nama laki-laki. Jadi dia wabisota. IGM ya. Wabisota majrur isim majrur ibni badal ma'badin sebagai mudhof ilaih. Qala fi'lun madin fa'ilnya kembali ke ibni ma'badin. Kemudian ataitu atayati fi'lun madin dan taknya sebagai fa'il, Rasulah sebagai maf'ul bih, Allahi sebagai mudhof ilaih. Al-fa'u sebagai harfu ataf. Isti'naf. Harfu isti'naf. Qala fi'lun madin dengan fa'ilnya adalah Rasulullah. Kemudian jita fi'lun madin, taknya sebagai fa'il. Tas'alu fi'lun mudhari'un dengan fa'ilnya anta. Anta, Ustaz. Nah. Yang mana tas'alu? Ya, betul. Tas'alu fa'ilnya anta. Anil birri jar majrur. Al-wawu sebagai harfu atfin. Al-ismi sebagai ma'tuf ala birri. Qultu fi'lun madin, taknya sebagai fa'il. Na'am ini sebagai apa, Ustaz ya? Maqulu qauli. Dia huruf jawab ya? Huruf jawab. Atau maqulu qauli ya, boleh. Nah, kemudian qala fi'lun madin, fa'ilnya kembali ke rasul ya, Ustaz. Ya, betul, Rasul.
Istafti dia harfu Fil amr. Fil amr ya. Fil Fil amr, amr. Bu. Nah, Fil Bu. amr. Ya. Kemudian fa'ilnya kembali ke anta. Kolba sebagai Betul. maf'ulun bih, al-kafu sebagai mudhof ilai. Al-birru ini mubtada, Ustaz. Al-birru Betul. mubtada, ma sebagai isim mausul sebagai khobar, itma'annat itu sebagai fi'lun madin. Taknya sebagai Ya, tanda taknya. ta'nis. Ta'nis karena kembali ke mana Ustaz ya? Birru, al-birru. Nggak usah pakai karena Bu. Enggak, maksudnya Karena an-nafsu kan mu'annas, makanya fi'ilnya juga harus mu'annas. Naam. Berarti Karena fa'ilnya mu'annas, makanya dia mu'annas. fa'ilnya naam. Ini fa'ilnya kembali ke ma-nya. Kemudian ilaihi jar majrur. Oh, nafsunya fa'ilnya nafsu Ustaz. Kok fa'ilnya kembali ke ma sih? Apa nafsu? Iya, Nafsu ini nafsu fa'il ya. fa'ilnya. Nah, ini fa'ilnya nafsu. Ya. Kemudian al-wawu sebagai harfu atfin, itma'anna sebagai fi'lun amrin. Fi'lun amri. Itma'anna apa Ustaz ya? Enggak, fi'il madi. Fi'il madi. Itma'anna yatma'innu. Itma'anna fi'il madi. Nah, sebagai fi'il madi ini dia fa'ilnya al-qalbu, ilaihi jar majrur. Fa'ilnya ada antar al-qalbu ya. Ya, al-qalbu sebagai fa'il, sebagai fa'il, kemudian ilaihi jar majrur. Cukup Bu ya, cukup. Nah, Ustaz. cukup Bu ya, gantian sama yang lain. Ya. Itu lagi yang belum soalnya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Wa fika barakallah. Ya, Ummu Fadl nih, udah lama nggak dapat jatahnya. Baik, Ummu Fadl silakan. Tapi nggak bisa diaktifin ya? Oh, bisa. Silakan, Ummu Fadl. Wal ismu. Oh, berarti memang ada masalah. Oh, udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Wal ismu. Yang mana Ustaz? Wal ismu. Afwan, tadi saya ini. Wal ismu mahaka fin nafsi. Ya, suaranya agak dikerasin, Bu. Wal ismu. Halo Ustaz? Mahaka. Ya, wal ismu al-wawu harfu al-istinaf. Bu. Tapi mungkin Ummu Fadl jaringannya bermasalah ya. Afwan ya. Kita ganti ya. Ini ada Ibu Yulisa. Ya, tafadhali Ibu Yulisa. Wal ismu. Bu. Oh. Baik, sepertinya tidak merespon juga. Berarti Pak Rozani ya. Silakan Pak Rozani. Ya Ustaz. Ayo Pak Rozani. Wal ismu. Wal ismu. Silakan. Al-wawu lil istinaf. Bentar Ustaz, yang watarodadu fi sadri wa inna. Wal ismu mahaka fin nafsi. Wal ismu mahaka fi nafsi wa huruf istifnaf ismu Mubtada ya. Mubtada. Kemudian maknya apa? Ma ini bukan isim mausul sebagai khobar ya. Isim mausul sebagai khobar. Terus haka. Tadi udah nih di atas nih. Haka fi'il madi. Fi'il madi. Ya. Fa'ilnya mana? Kaknya. Kembali ke mak ya. Jadi haka fi'il madi. Fa'ilnya kembali ke mak. Oh iya, fa'ilnya kembali ke mak ya. Baik. Terus fin nafsu. Jar majrur Ustaz. Baik, mutaraddada.
Wa taraddada Wawunya apa wawunya? Istinaf ya. istinaf. Atau atof juga boleh. Terus taraddada apa, Pak? Taraddada fil madi ya. Taraddada fil madi. Fil madi. Kemudian failnya kembali ke ma. Fa'il kema. Fis sadri. Jar majrur juga. Naam. Wa in. Wawunya apa? Wa in huruf atop ya. Nah, terus innya harfu syartin. Harfu syartin. Terus aftaka apa aftaka? Aftaka itu aftaknya, nih afta yufti kan. Ini fi'il madi. K-nya K-nya apa Pak kalau K kayak gini, Pak? Bukan, maf'ul bi. Apa sih maf'ul bi sama fa'il tuh masih bingung. Beda kalau kondisi tuh ya. Fa'il itu pelaku, maf'ul bi objek. Oh, maf'ul bi selalu. Nah, jadi aftaka maf'ul bi anasu fa'il ya. Anasu fa'ilnya. Terus wa tetap atop nih. Aftauka nih wawunya fa'ilnya. Aftauka waw fa'il. K-nya kafnya maf'ul bi kayak tadi. Maf'ul bi ya. Ya. Terus hadisun. Ini khobar ya. Asalnya hadza hadisun hasanun. Jadi ini khobar. Khobar ininya jadi naat ya. Ya, betul. Kan hadis yang hasan. Ya. Ruwinahu. Apa tuh ruwinahu? Riwayat, tapi ruwinahu. Ruwinahu riwayat yang jamak ya. Ini kan film madinya majhul ya. Film madinya majhul, kemudian iya. Ada U-nya ya, Ustaz ya. Iya. Terus haknya sebagai maf'ul bih ya. Sebagai maf'ul bih. Ya. Terus fi musnadai apa? Jar majrur ya. Fi musnadai jar majrur. Al-imamaini mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih majrur. Kemudian Ahmad jadi apa? Dua imam, yang pertama Ahmad, apa nih? Badal ya. Badal ya. Badal. Yang terus keduanya Ibni badal lagi ya. Kan Ahmad bin Hambal. Siapa Ahmad? Anaknya Hambal. Berarti Ibni badal lagi. Hambalin mudhaf ilaih gitu. Mudhaf ilaih. Wad darimi jar majrur atau hawanya atau bi isnadin bi-nya jar majrur. Ya, nanti. B-nya jar majrur bi isnadin hasani. Hasaninya naat ya, Ustaz. Ya, naat taib muntas ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Taib ya, jadi sekarang kita membaca hadis yang ke-27 ya. Anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nasu rawahu Muslimun. Dari An-Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu, dan keburukan adalah mahaka fi nafsika. Apa yang meragukan pada jiwamu. Wa karita an yattali alaihin nas, dan engkau benci apabila perbuatanmu itu ya nampak di depan manusia. Ini sebuah kaidah yang sangat penting, ya. Jadi kalau kita mau tahu apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk, coba kita lihat. Kalau kita melakukan itu di depan manusia, kira-kira kita malu enggak? Ya, kalau itu dilihat oleh manusia yang lain. Kita mau enggak kalau perbuatan itu dilihat oleh manusia yang lain? Kalau kita malu, maka itulah keburukan. Ya, karena memang ya biasanya kalau kebaikan itu tuh baik untuk ditampakkan ke depan manusia. Sedangkan keburukan itu kalau kita tampakkan ke hadapan manusia, maka itu menjadi celaan, menjadi aib bagi kita. Ini Masya Allah sebuah kaidah yang sangat penting, bahwasanya keburukan itu adalah yang membuat dirimu ragu. Kemudian yang membuat dirimu tuh nggak mau kalau perbuatan itu ditampakkan di depan orang lain.
Ya, ini sebuah kaidah yang luar biasa ya. Baik, kemudian dilanjutkan ya syarahnya oleh hadis yang lain. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi qultu na'am. Dari sahabat Wabisah bin Ma'bad semoga Allah ya, ia berkata, Wabisah ini berkata, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi, engkau mendatangiku untuk bertanya tentang kebaikan dan keburukan, qultu na'am, aku menjawab iya. Qala Rasulullah bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa pada hatimu. Albirru matma'annat ilahi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwamu tenang dan apa yang membuat hatimu tenang, ya. Jadi kalau kita tenang jiwa kita dan hati kita ketika melaksanakannya, maka itu adalah perbuatan yang baik. Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka nasu aftauka. Dan keburukan itu adalah apa yang meragukan di dalam jiwa dan membingungkan di dalam dada. Sekalipun kau bertanya kepada manusia, ya. Artinya dari dua hadis yang digabung jadi satu ini, kita mendapatkan kaidah penting bahwasanya kalau hati kita ragu-ragu dalam melaksanakannya, tidak tenang dalam melaksanakannya, maka itu adalah keburukan. Karena memang umumnya keburukan itu akan membuat hati kita was-was. Sedangkan kebaikan itu akan membuat hati kita tenang. Ya, hadisun hasan. Ruwinahu, tadi ada yang nanya dia apa? Ini ruwinahu, naknya kan domir mutakalim, jadi jangan ditanya alifnya dari mana, sebagai apa. Naknya ya sama kayak kitabuna atau apa namanya haddasana, naknya memang asli, ya domir mutakalim nahnu. Jadi memang sudah dari sana seperti itu. Baik, apa nih ini karena sudah lewat waktunya, kemudian setelah ini tabletnya mau dipakai sama guru yang lain, mungkin untuk pertanyaannya kita alihkan besok ya sekalian. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.